Pak, tantangan Yusuf selama 13 tahun itu apa aja ya? Nanti saya rangkumin beberapa. Ketika saya merenungi selama 13 tahun, saya mencatat ada peristiwa 4 peristiwa penting loh. Tantangan yang dihadapi oleh Yusuf, kalau dia nggak bisa handle itu, maka jangan-jangan benih mimpi yang Tuhan taruh bisa gugur di tengah jalan. Karena waktu Anda dapat visi, memang dapat visi sekarang, tapi untuk mewujudkannya, jangan pikir nggak ada tantangan. Waktu Yusuf menerima mimpi, dia bersuka cita, dia senang, dia excited. Tapi untuk dia bisa melihat sampai umur 30 tahun, perjalanan 13 tahun, ada banyak peristiwa yang terjadi. Saudara, tantangan yang pertama yang Anda mesti sadari, waktu Anda menerima visi, Yusuf ini salah jalan. Salah satu yang dia lakukan adalah, karena dia masih muda, karena anak muda itu kadang-kadang mesti diajari. Anak muda itu kalau lagi senang banget, kalau lagi sedih banget. Apalagi generasi sekarang, saudara. Itu kadang-kadang bingung loh. Saya nggak ngomongin strawberry loh, tapi itu beda banget sama angkatan kakek-kakek saya atau papa saya. Wah, dulu mau kerja pagi sampai malam, berangkat lagi pagi sampai malam. Kalau anak sekarang kerja dari pagi sampai malam seminggu, mentalku sakit. Healing. Oh, dulu nggak ada tuh. Papa mertua saya buka toko setahun cuma tutup 3 kali waktu belum bertobat, saudara. Nggak ada minta healing tuh. Saya mau bilang healingnya nggak salah, tapi tempatnya mesti diajari loh anak muda. Anda orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak kita karena mereka generasi penerus yang ada di depan kita loh. Dan Yusuf ini saking senangnya. Saya sambil storytelling ya, sambil cerita gitu ya. Saudara tangkap sesuatu yang nggak ada di slide. Nah, Yusuf ini saudara saking girangnya, saking senangnya, saking excitednya, dia cerita sama saudara-saudara. Saudara, waktu dia cerita, dia berpikir gini, koko-kokonya akan berkata gini, aduh Cuk, bagus itu, nanti koko akan dukung kamu. Dia berharap papinya akan berkata, Cuk, bagus itu, nanti papi sekolahin kamu, sekolah militer ya. Waduh, dia berharap seperti itu. Tahu kan Anda? Bukan itu yang terjadi. Waktu Anda melepaskan benih di tanah yang salah, waktu Anda dapat visi, dengarkan ini, lalu Anda lepasin ini ke orang yang tidak ngerti kehendak Tuhan, itu akan berbahaya sekali. Gak bisa diselesaikan. Saudara, waktu Anda lepas benih, tetapi Anda lepasin kepada orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, hati-hati loh, nanti benihmu bisa mati di tengah jalan. Saudara, waktu tanggal 1 Januari 2025, Anda baca SMA ya? Saya juga baca SMA. Waktu saya baca SMA, maka sarapan pertama tanggal 1 Januari 2025, saya tuh baca Mazmur pasal 1 ayat 1. Waktu itu langsung Tuhan ingat ini, berbahagialah. Kata-kata itu langsung saya garis bawahi, saya langsung tergores di hati saya, berbahagia. Saya tanya, semua orang pengen gak hidupnya bahagia? Yang keras? Pengen gak keluarga Anda bahagia? Pengen gak pekerjaanmu bahagia? Pengen gak lihat anak-anakmu bukan cuma sekedar kaya, tapi anak-anakmu menjadi orang yang berbahagia dengan keluarganya? Anda melihat cucu-cucumu menjadi orang yang berbahagia. Lalu Tuhan tuh ingetin gini, waktu pagi itu, Mazmur 1 ayat 1. Jangan lakukan ini. Jangan kau berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya catat di sini, hati-hati loh. Jangan lemparkan benih visi Anda ke tanah yang keras. Kalau Anda dapat visi Tuhan, jangan sharing ke sembarang orang, karena itu benih yang mahal. Kalau Anda ketemu dengan orang fasik atau alias orang jahat, orang berdosa, orang yang mengerti kebenaran, dan Anda ikuti nasihat dia, bukan visi yang terjadi, saudara, tetapi ambisimu yang terjadi. Lalu saya diingatkan kisah ini. Yesus pernah dicobai sama setan. Anda ingat cerita itu? Yesus habis puasa 40 hari, lapar banget. Dan waktu dia selesai dari puasa itu, saudara, setan menjumpai dia. Lalu setan mulai cobai dengan berkata apa? Kalau kau anak Allah, Yesus itu punya kuasa, Anda sepakat? Kalau kau anak Allah, dites loh, rubah nih, batu ini jadi roti. Pertanyaan saya sederhana. Coba Anda berpikir sejenak, kalau Anda habis puasa, misalnya jangankan 40 hari, baru puasa 1 hari 1 malam, gak makan, gak minum. Lalu tiba-tiba Pak Andes ini, saudara, karena lapar, dia pergi ke restoran terbaik di Sentral, di Jalan Raya Serpong. Dan ditambah Pak Andes sekarang sudah diberkati, saudara. Rumahnya banyak, saudara. Lalu waktu datang ke restoran, dia pilih menu. Pasti perkataan dia bilang gini, Mbak, tolong jangan pakai lama. Dan tiba-tiba, misalnya ayamnya ada yang nggak ada stok, lalu dia mesti tunggu stok.
Yang mestinya Panis berkata, aku udah lapar ini, aku mau makan nih, aku punya duit loh. Datang makanan 1 jam setengah berikutnya. Kira-kira menurut Anda, Pak Anies akan lakukan apa, saudara? Kalau Anda jemaat PTC Ballroom, katanya dengar firman Tuhan setiap hari Minggu, kira-kira Anda lapar, makanan minta cepat dikasihnya lama, Anda punya duit, kira-kira Anda akan ngomong apa? Gebrak meja. Mbak, kenapa lama bener? Ini restoran mau dibeli ya? Termasuk mbaknya juga tak beli. Hati-hati loh saudara. Kalau Anda dengerin nasihat orang fasik tuh katanya shortcut aja, lu punya duit kerjain aja. Kalau Yesus langsung cepet-cepet digerigi batu ubah jadi roti, saya tanya Yesus bisa nggak saudara? Bisa. Tapi Yesus berkata, aku nggak bisa kamu gituin. Untuk melakukan kehendak Allah nggak serta-merta batu langsung diubah jadi roti. Anda dapat visi di pekerjaanmu nggak serta-merta Anda pikir yang cuan itulah yang paling menghasilkan. Tapi Yesus berkata, orang hidup nggak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya komunitas yang sehat, Anda dalam kersel yang sehat, penting akan menentukan benih itu akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buahnya akan banyak dalam hidup Anda. Yang setuju tepuk tangan paling kuat sekali lagi.